Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sri Andela dari kelas 3B BKPI. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang diampu oleh Bapak Bilhaki. Langsung saja kepada soal pertama, yaitu jelaskan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh minoritas Muslim Singapura untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam, mengingat tidak ada pelajaran agama di sekolah pemerintah. Jawabannya yaitu, dalam konteks negara sekuler multikultural seperti Singapura, minoritas Muslim mengalami beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam, karena agama tersebut tidak dijadikan dalam kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa cara yang ditempuh oleh minoritas Muslim Singapura untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan dalam sekolah. Meskipun agama Islam tidak dijadikan dalam kebijakan pemerintah, pendidikan agama Islam masih diizinkan dalam sekolah, di mana siswa dapat mempelajari agama Islam melalui pelajaran yang disediakan oleh guru dan buku-buku Islam. Yang kedua yaitu penggunaan sumber daya dan media. Minoritas Muslim Singapura juga menggunakan media dan sumber daya yang tersedia untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam, misalnya dengan menonton video atau membaca buku-buku Islam. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan institusi agama. Minoritas Muslim Singapura sering kerjasama dengan institusi agama lain seperti masjid dan madrasah untuk mempersiapkan kegiatan seperti ucapan bahagia untuk anak-anak. Keempat yaitu peran politik. Meskipun agama Islam tidak dijadikan dalam kebijakan pemerintah, umat Islam Singapura masih memiliki peran politik yang signifikan. Yang kelima yaitu ada adaptasi dan integrasi. Minoritas Islam Singapura selalu merasa sebagai bagian dari bangsa Singapura dan mampu menyikapi perbedaan etnis, agama, dan budaya yang ada di negara Singapura. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Bagaimana kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan etnis tahun 1969 dan dampaknya pada kuatnya nuansa dan citra Islam di Malaysia? Jelaskan. Setelah terjadinya kerusuhan etnis pada tahun 1969 di Malaysia, pemerintah Malaysia menetapkan kebijakan ekonomi baru yaitu KEB pada tahun 1970. KEB bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa yang dianggap sebagai penyebab kerusuhan etnis tersebut. KEB memberikan keuntungan ekonomi kepada etnis Melayu seperti preferensi dalam penerimaan kerja dan kepemilikan bisnis, serta bantuan keuangan untuk pendidikan dan pelatihan. KEB juga memperkuat nuansa dan citra Islam di Malaysia, karena etnis Melayu yang mayoritas Muslim menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah Malaysia juga memperkuat identitas rasionalisme Melayu dan Islam sebagai identitas nasional. Meskipun KEB telah berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa, kebijakan ini juga menimbulkan ketegangan antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu organisasi keagamaan apa saja yang terlibat dalam memperkuat kesadaran dan pengalaman Islam di Malaysia seiring dengan kebangkitan Islam di Malaysia? Jawabannya yaitu beberapa organisasi keagamaan yang terlibat dalam memperkuat kesadaran dan pengalaman Islam di Malaysia seiring dengan kebangkitan Islam di Malaysia. Yang pertama yaitu ada Nahdlatul Ulama, yaitu salah satu organisasi terkait dengan Islam di Malaysia yang berfokus pada penyampaian dan pengajaran Islam. Yang kedua yaitu Muhammadiyah,
sebuah organisasi Islam konservatif di Malaysia yang memiliki pengaruh politik cukup kuat di beberapa daerah. Muhammadiyah juga memiliki anak-anak mendidik seperti Universitas Muhammadiyah Malaysia, UMAM, dan Sanggar Bimbingan. Yang ketiga itu ada Persis Persatuan Islam, yaitu salah satu organisasi Islam di Malaysia yang terlibat dalam berbagai kegiatan seperti diskusi dan acara berkumpul. Yang keempat itu ada Forum Tarbiyah atau FOTAR, yaitu organisasi Islam di Malaysia yang berfokus pada tarbiyah dan perkembangan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu ada Partai Islam Malaysia atau PAS, sebuah partai politik berdasarkan Islam di Malaysia yang didirikan pada tahun 1951. PAS memiliki pengaruh politik cukup kuat di Kelantan dan Terengganu. Selanjutnya itu ada JAKIM, organisasi yang berfokus pada menyelaraskan kebijakan Malaysia dengan ajaran-ajaran Islam. Terakhir yaitu ada PCIM atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, dan PCIA, Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah, merupakan cabang istimewa dari Muhammadiyah dan Aisyah yang terlibat dalam berbagai kegiatan seperti diskusi dan berkumpul. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh minoritas Muslim Singapura untuk memperoleh pengetahuan pendidikan Islam mengingat tidak ada pelajaran agama di sekolah pemerintah. Jawabannya yaitu minoritas Muslim di Singapura mengambil berbagai langkah untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam mengingat tidak adanya pelajaran agama di sekolah pemerintah. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh minoritas Singapura. Yang pertama itu ada pendidikan agama Islam di sekolah. Meskipun tidak ada pelajaran agama di sekolah pemerintah, siswa masih dapat mempelajari agama Islam melalui pelajaran yang disediakan oleh guru dan buku-buku Islam. Yang kedua itu ada penggunaan media dan sumber daya. Minoritas Muslim Singapura juga menggunakan media dan sumber daya yang tersedia untuk mempengaruhi pengetahuan dan pendidikan Islam. Yang ketiga itu ada kerjasama dengan institusi agama, di mana mereka seiring bekerja sama dengan institut agama seperti masjid, madrasah untuk memperoleh pendidikan agama dan pengetahuan Islam. Selanjutnya yaitu ada adaptasi dan integrasi. Minoritas Muslim Singapura selalu berusaha untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan masyarakat plural dan multikultural di Singapura. Dan yang terakhir itu ada peran politik. Memiliki peran politik yang signifikan dan dapat berkontribusi dalam kebijakan pemerintah serta menjadi pemangku kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, sekian tugas akhir saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.